Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Gifty dari Prodi Manajemen kelas sore B di Universitas Pancasakti Bekasi. Dan dengan dosen pengampu saya, Bapak Sumardi, SE, MM, dengan mata kuliah Ekonomi Makro. Video kali ini saya ingin mempresentasikan jawaban soal yang sudah diberikan oleh dosen pengampu saya, Bapak Sumardi, SEMM. Untuk esai yang pertama, 1. Jelaskan ruang lingkup analisis makroekonomi. Ruang lingkup ekonomi makro meliputi kemakmuran dan resesi output barang dan jasa perekonomian, serta laju pertumbuhan output inflasi dan pengangguran, juga neraca pembayaran nilai kurs. Menentukan perekonomian ekonomi makro disebutkan memberi penekanan pada perilaku dan kebijakan ekonomi yang dapat memengaruhi beberapa kondisi, di antaranya A. Perilaku konsumsi dan investasi, B. Faktor penentuan perubahan, C. Upah dan harga, D. Kebijakan fiskal dan moneter, stok uang beredar, F. Anggaran belanja pemerintah, G. Suku bunga, H. Utang pemerintah. Dengan demikian, pengertian ekonomi makro membahas berbagai persoalan inti perekonomian secara aktual. Sangat jelas, ekonomi makro memiliki peran penting karena menyentuh semua aspek kepentingan masyarakat. 2. Jelaskan konsep ekonomi 2 sektor, ekonomi 3 sektor, dan ekonomi 4 sektor. Perekonomian 2 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari interaksi dua pelaku ekonomi, yaitu sektor rumah tangga dan perusahaan. Dalam analisis sederhana, perekonomian dua sektor ini diasumsikan tidak ada keterlibatan sektor pemerintah dan luar negeri dalam kegiatan ekonomi. Interaksi pelaku ekonomi dalam perekonomian dua sektor hanya dari sektor perusahaan dan rumah tangga. Ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian 3 sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peran dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Untuk selanjutnya, perekonomian 4 sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain di dunia ini. 3. Jelaskan pengertian ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup. Perekonomian tertutup dijalankan oleh negara tanpa adanya hubungan kerjasama dengan negara lain sehingga tidak terjadi ekspor dan impor barang. Perekonomian tertutup hanya memiliki 3 sektor, yaitu bisnis, rumah tangga, serta pemerintahan. Perekonomian terbuka dijalankan oleh negara dengan adanya hubungan kerjasama dengan negara lain sehingga terjadi kegiatan ekspor dan mengimpor barang. Berbeda dengan perekonomian tertutup, perekonomian terbuka ada 4 sektor yang bisa diandalkan, yakni sektor bisnis, rumah tangga, sektor pemerintah, serta luar negeri. Yang keempat, produk domestik bruto adalah suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian. Dalam perhitungan ada pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapat dan jelaskan. Produk domestik bruto, pendekatan pengeluaran merupakan besaran nilai produk barang dan jasa yang digunakan sebagai konsumsi akhir oleh rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga LNPRT, dan pemerintah ditambah dengan investasi pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventory, serta ekspor neto, ekspor dikurang impor. Produk domestik bruto dengan pendekatan pendapat akan melibatkan jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Untuk yang selanjutnya ada pilihan ganda. 1. Yang manakah dari yang berikut tidak tergolong dalam konsumsi rumah tangga? Di sini jawabannya adalah C. Membawa seorang turis makan di restoran. Nomor 2, dari yang di bawah ini yang manakah termaksud dalam pendapatan nasional? Jawabannya adalah B. Pajak tak langsung. 3. Transaksi yang manakah dari yang berikut nilainya tidak termaksud dalam pendapatan nasional? Jawabannya adalah A. Pengusaha roti, tepung, dan pabrik tepung. 4. Pengeluaran agregat dapat meliputi D. Pengeluaran rumah tangga, investasi perusahaan, pembelanjaan pemerintah, dan ekspor.
Nomor 5, komponen dalam perhitungan PDB dengan pendekatan pengeluaran yaitu jawabannya adalah B. Pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Nomor 6, dalam perekonomian fungsi tabungan adalah S sama dengan min 200 ditambah 0,2 Y. Pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 2000. Berapakah investasi dalam ekonomi itu? Jawabannya adalah B, 200. Nomor 7, apabila pendapatan nasional adalah 0, rumah tangga, jawabannya di sini adalah C, mengecek tabungan untuk membiayai konsumsinya. Nomor 8, langkah manakah yang paling baik untuk mengatasi masalah pengangguran dalam perekonomian? Jawabannya adalah D, pemerintah menaikkan pengeluarannya untuk konsumsi dan investasi. 9. Yang dimaksud dari yang berikut tidak termaksud dalam produk nasional bruto Indonesia. Jawabannya adalah D, keuntungan perusahaan minyak Jepang di Indonesia. 10. Apakah yang diharapkan dari menjalankan kebijakan fiskal? Jawabannya adalah D, menciptakan kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Baik, cukup sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau jawaban yang kurang benar. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.